Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret pada subbab aritmatika kurikulum merdeka pada kelas 10 SMA SMK sederajat. Nah, teman-teman pasti bertanya, apakah barisan itu? Apakah deret itu? Dan apakah perbedaan dari keduanya? Sebelum memasuki materi, di sini kakak akan menyampaikan peta konsep dari subbab ini, yakni barisan dan deret, di mana barisan dan deret itu masing-masing punya dua macam, teman-teman, yakni masing-masing punya macam aritmatika dan geometri. Tetapi pada video kali ini kakak hanya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, coba teman-teman kita di sini mengingat kembali. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Teman-teman masih ingat seperti pola bilangan segitiga, pola bilangan segi empat, pola bilangan ganjil, dan yang lain-lain. Nah, kita tahu kalau suku pertamanya itu dinotasikan dengan U1, suku keduanya dinotasikan dengan U2, suku ketiga dinotasikan dengan U3, dan seterusnya sampai suku ke N dinotasikan dengan UN. Nah, di sini kakak punya cerita nih teman-teman. Kalau kita punya satu koin 1000, ketika kita membeli permen Yupi, itu harganya kan Rp500 per pieces. Kalau kita punya koin 1000, kita akan dapat 2 Yupi kan. Kalau kita punya 2 koin 1000-an, kita akan dapat 4 Yupi. Kalau kita punya 3 koin 1000-an, kita akan dapat 6 Yupi. Nah, di sini kita tuliskan ya teman-teman di tabel di layar ini. Nah, kalau kita punya satu koin, berarti kita punya 2 permen. Kalau kita punya 2 koin, kita punya 4 permen. Kalau kita punya 3, 6, dan seterusnya. Kalau kita punya 4, 8. Kalau kita punya 5 itu 10. Dan kalau kita punya 6 itu 12. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan nih, kita tuliskan nih secara berurutan. 2,4, 6, 8, 10, dan seterusnya gitu ya. Ini kan dari slide sebelumnya kita kan tahu ya, kalau suku ke-1 itu U1, suku kedua U2, dan seterusnya gitu. Berarti di sini posisinya 2 ini sebagai U1 kan ya, dan 4 ini sebagai U2, 6 ini sebagai U3, dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa barisan bilangan itu dapat dinyatakan dalam bentuk umumnya, yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai suku ke N, yaitu UN. Selanjutnya di sini memasuki barisan aritmatika. Coba teman-teman perhatikan lagi aturan yang berlaku pada pola barisan bilangan sebelumnya, yakni 2, 4, 6, 8. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, di sini kan 2 ke 4 kira-kira nambah berapa? Kan nambah 2. Nah, begitu juga 4 ke 6 nambah 2. 6 ke 8 juga nambah 2. Dan 8 ke 10 itu ditambah 2. Artinya, beda atau selisih dari kedua suku berurutan dari masing-masing ini kan suku kedua, ini suku kedua, ini suku ke-1, ini suku ke-3, ini suku ke-4, dan ini suku ke-5. Nah, dari masing-masing beda atau selisih dua suku berurutan ini itu kan sama ya, yakni 2. Berarti kan U2 kurang U1, U3 kurang U1, U2, U4 kurang U3, dan seterusnya. Kita bisa simpulkan bahwa beda atau selisihnya itu dituliskan dengan B sama dengan UN min UN min 1. Sehingga apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan itu selalu sama atau konstan, gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menghitung suku ke N-nya? Di sini kita punya suku pertamanya kita anggap A. Nah, suku pertama di sini artinya kan U1 ya. Nah, suku keduanya artinya suku pertama ditambah dengan bedanya. Nah, bedanya itu apa sih? Bedanya itu adalah B. Jadi di sini U2-nya sama dengan U1 plus B sama dengan A plus B, di mana A ini tadi U1 ini kan ya. Nah, selanjutnya U3. U3 itu artinya kan suku sebelumnya ya ini U2 ditambah bedanya gitu kan ya. U2 tambah B sama dengan A plus B sama dengan A plus 2B. Begitu juga dengan U4. U4 juga sama ya. Di sini artinya U4 itu sama dengan
U3 ditambah bedanya, tinggal U3-nya disubstitusi, yang bentuk akhir ini dimasukkan ke sini ya. Jadinya A plus 3 dan seterusnya sampai UN. Nah, kira-kira di sini teman-teman UN-nya itu berapa sih secara umumnya? Kita kan tahu ya, kalau dilihat dari pola bilangan ini, pola yang udah kita rumuskan tadi, kalau misalnya di sininya 5, di sininya kan 4 ya. Ini kan membentuk pola bilangan yang sama ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman memahami, di sini kan artinya A plus 0B. Ya kan, 0B artinya 0 kan. Di sini A plus B itu A plus 1B. Kalau kita lihat baik-baik nih polanya teman-teman, kalau di sininya 5, di sininya 4. Kalau di sininya 4, di sininya 3. Kalau di sininya 3, di sininya 2 kan ya. Artinya kalau misalnya di sininya UN sama dengan UN-1 plus B, kita bisa simpulkan bahwa UN itu sama dengan A plus apa? N-1B. Gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiganya suku ketiga dan suku keenam secara berturut-turut adalah 9 dan 18. Langkah pertama kita identifikasi dulu nih teman-teman. Suku ketiga berarti U3. U3 itu sama dengan 9. Kemudian kita punya U6. U6-nya sama dengan 18. Ditanyanya UN-nya berapa sih gitu kan. Nah, UN itu kan sama secara rumus umum yang sebelumnya tadi, ini yang kita punya, UN itu kan sama dengan A plus N-1B. Jadi kita di sini tulis dulu ya, A plus N-1B gitu ya. Nah, dari UN ini yang kita butuhkan kira-kira apa? Kan tentu saja yang kita butuhkan ada A dan B-nya. A dan B bisa kita cari dari dua ini, kita bisa cari A dan B-nya. Jadi, kita kan tahu ya, kalau rumus U3 itu berarti A plus 2B. Dari mana? Dari rumus umum tadi, tetapi di sini posisinya N-nya 3 dan N-1 artinya kan 3 kurangi 1, 2 gitu ya. Nah, U6 itu berarti A plus 5B, ya kan? Nah, ini sama dengan 9, ini sama dengan 18. Dari sini kita pakai eliminasi dulu. A kurangi A kan habis. 2B dikurangi 5B artinya kan min 3B. Ini sama dengan 9 kurang 18 min 9. Artinya B-nya itu sama dengan min 9 per 3 yaitu 3, ya kan? Kita udah nemu B nih. Oke, di sini kan kita udah punya B-nya ya. Sekarang kita nyari A-nya dengan apa? Dengan mensubstitusikan nilai B ke dalam bentuk persamaannya, baik itu yang U3 atau U6, terserah ya. Kita ke U3 aja, yang nilainya lumayan kecil jadi dihitungnya mudah. U3 kan A plus 2B sama dengan berapa? 9. Nah, A-nya yang kita mau cari tulis A plus 2. B-nya masukin. B-nya berapa tuh? B-nya 3. Maka A-nya sama dengan 9 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadinya A-nya sama dengan 3. Nah, karena A dan B-nya sudah tahu nih, A-nya 3, B-nya 3, kita bisa loh nyari UN. Gimana caranya? Nah, kita tinggal masukin aja rumus yang ini tadi, ya, yang ini. Kita tinggal masukin rumus itu. A-nya berapa? A-nya 3. Kemudian N-nya tetap N ya, karena kan N-nya kan rumus secara umum ya. Di N-1 dikali B-nya 3. Jadi kita di sini bisa tuliskan 3 plus ini kali pelangnya aja teman-teman. Berarti 3N min 3. Jadi untuk rumus UN-nya kita bisa, ini kan habis ya. Kita bisa tuliskan rumus UN-nya adalah 3N. Jadi kesimpulannya kita bisa tulis di sini. Dari soal tadi kita bisa tahu UN-nya itu sama dengan 3N. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua ya teman-teman. Di sini Canyol menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung setiap bulannya itu sama. Jika bulan kelima itu Canyol menabung sejumlah 70.000 dan pada bulan ke-9 ia menabung sejumlah 90.000, tentukan yang pertama selisih uang yang Canyol tabung setiap bulannya
Dan yang kedua adalah nominal uang yang Canyol tabung untuk pertama kalinya. Gitu kan ya. Nah, kita di sini identifikasi dulu teman-teman. Jika bulan kelima, Canyol kan nabungnya sejumlah 70.000 ya. Tadi kan kita punyai U5-nya sama dengan 70.000 ya kan. Kemudian U9-nya 90.000. Terus ditanyanya itu yang pertama itu ada selisih. Selisih itu berarti kan B. B-nya berapa? Yang kedua, nominal uangnya yang pertama kali ditabung Canyol artinya kan bulan pertama yaitu U1-nya berapa gitu kan ya. Oke. Yang pertama yang kita butuhin apa sih? Tentu aja kan kita butuhnya B sama A. A itu nantinya kita masukin ke U1 ini untuk mencari nominal yang pertamanya gitu. Kita masuk ke sini ya. Nah, kita kan tadi punya U5 70.000. U5 berarti kan A plus 4B. Terus kita punya U9-nya 90.000. Sama dengan A plus 8B. Nah, dari sini kita eliminasi sama kayak tadi caranya. 70.000 dikurangi 90.000 berarti min 20.000. A kurangi A habis, 4B dikurangi 8B yakni 4B. Jadi B-nya sama dengan 5.000. Gitu ya. Kita udah nemu nih B-nya berapa. Ini kan sudah menjawab yang soal nomor 1 kan. Berarti beda selisih setiap bulannya itu sebesar 5.000. Yang kedua ditanyakannya itu nominal uang Canyol yang Canyol tabung untuk pertama kalinya. Berarti U1-nya. Karena di sini kita belum punya nilai A-nya, kita cari dulu nih nilai A-nya. Kita bisa masukin B-nya ke salah satu persamaan ini. Kita masukin ke sini aja ya. Berarti A plus 4 kali 5.000 itu sama dengan 70.000. Berarti kan A plus 20.000 sama dengan 70.000. Nah, artinya A-nya itu yakni 50.000 kan ya. Nah, A ini sama kayak U1. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nyari masukin ke rumus U1-nya A plus N-1B, tapi kita bisa justifikasi bahwa di sini selisihnya itu 5.000 dan uang Canyol yang tabung pertama kali yang pertama ditabung sebesar 50.000. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal permasalahan Canyol ini sudah terselesaikan. Gitu ya. Mungkin untuk video kali ini cukup itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.